Halo Sobat Papi, kita berjumpa lagi dalam acara Podcast Papi Jaya. Kita akan kedatangan tamu yang tidak asing lagi bagi kita. Namun, siapa beliau? Beliau adalah seorang profesor yang ahli dalam bidang mediko-legal, dan beliau berpengalaman pernah menjadi ketua konsil, ketua keselamatan pasien, dan banyak lagi. Nah, tentunya Sobat Papi akan penasaran. Nah, kita langsung saja menuju ke beliaunya, menyapa beliau. Beliau akan membagikan ilmu yang bermanfaat, perbincangan yang bermanfaat bagi kita semua. Kita langsung ke beliaunya. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Semoga sehat selalu, Prof. Terima kasih, Prof, atas kedatangannya pada acara Podcast Papi Jaya. Seperti yang kami isukan mendengar isu-isu sekarang ini, bahwa tentunya kita ini sebagai dokter, terutama dokter bedah, itu sangat rawan terhadap hal-hal yang menyangkut ketidaktahuan pasien. Nah, sebelum kita menginjak kepada hubungan dokter pasien, kita akan bertanya dulu nih, Bro. Ini kayaknya di tahun-tahun akhir ini kan ada undang-undang kesehatan. Nah, undang-undang kesehatan itu membuat bingung, membuat ambigu teman-teman, karena ada peraturan-peraturan yang baru. Mungkin Prof ada sedikit pandangan untuk mencerahkan kita, supaya kita ini ada pegangan yang bisa membuat bahwa kita dokter ini bekerja dengan nyaman, tidak ada gejolak, dan hubungan pasien dengan dokter bisa berjalan dengan baik. Nah, mungkin bagaimana nih, Prof, yang disebut dengan Omnibus Law Kesehatan yang nomor 17 tahun 2023 sudah disahkan. Baik, Dok. Para sejawat sekalian ahli bedah, selamat berjumpa dengan kami. Adanya Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 itu memang, walaupun dilatari dengan berbagai macam dinamika, namun setelah kami melihat sendiri, itu nampaknya ada beberapa hal yang kita lihat patut disyukuri, khususnya dari segi proteksi terhadap para dokter pada umumnya. Jadi, hal-hal yang baik yang sudah ada pada Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 tentang kedokteran, seperti misalnya unsur-unsur protektif dokter apabila sudah bekerja dengan standar profesi dan SOP, maka akan mendapatkan perlindungan hukum. Itu tetap ada. Dan ada satu hal lagi yang cukup menarik sebenarnya, bahwa semua kasus, apabila kasus hukumnya, kalau pidana, ketika akan dilakukan penyidikan, harus memperoleh rekomendasi dari MK-DKI. Gitu juga kalau misalnya perdata, ada lawyer menggugat dokter bedah misalnya, maka harus ada rekomendasi dari MK-DKI terlebih dahulu, baru kemudian bisa dilakukan tindakan-tindakan ke arah litigasi atau ke arah hukum. Jadi itulah ada barier-barier semacam itu yang menurut saya itu adalah cukup fair, baik bagi dokter maupun bagi pasien. Jadi itulah yang dari Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 itu yang saya lihat. Begitu, Mas Hengki? Jadi begini, Bro. Sebetulnya kita semua memang membutuhkan perlindungan hukum, Dan kita semua tahu bahwa banyak undang-undang memang menyatakan bahwa dokter itu dilindungi oleh hukum. Namun petugas penegak hukumnya sendiri yang kadang-kadang mungkin apakah kurang paham atau membuat suatu kenyataan-kenyataan yang tidak
mematuhi hukum sendiri. Contohnya misalnya tadi disebutkan harus melewati rekomendasi MKDKI. Ternyata banyak petugas-petugas kesehatan yang petugas hukum, misalnya polisi, yang langsung dilapori, langsung dia memeriksa. Ya, sehingga kadang-kadang teman-teman di lapangan ini ketakutan. Tiba-tiba apa-apa polisi, apa-apa pengacara. Ya, terus sedangkan MKDKI sendiri kadang-kadang ya mungkin kalau teman-teman yang berpengalaman berurusan dengan MKDKI tidak berimbang lah kasus keadilannya. Padahal kalau kita mengarah ke hukum itu kan ada menurut Gustav Ranbuk ada 3 ya, ada kepastian hukum, kemudian ada kemanfaatan, dan yang penting adalah keadilan. Nah, ini menurut Prof bagaimana nih petugas-petugas di lapangan ini harus disosialisasi atau bagaimana nih Prof? Baik, jadi ada isunya adalah petugas hukum, baik hukum pidana itu kepolisian, perdata itu adalah lawyernya. Kedua adalah isu MKDKI, dan ketiga adalah isu rekomendasi. Mari kita coba pilah dulu apa perbedaan antara disiplin dan hukum, MKDKI dan juga kemudian masalah hukum. Jadi gini Mas Yengki, apabila kita mempunyai seorang anak laki-laki berusia 10 tahun, bandel, jam 10 malam masih main-main di luar, perang-perangan, melempar batu, nimbuk-nimbuk, kena genteng tetangga, dan kemudian bocor, menimbulkan kerugian. Dan tetangga datang ke rumah kita meminta ganti rugi 1 juta rupiah untuk barangnya yang rusak dan sebagainya. Apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan melakukan negosiasi, dan apabila cocok kita selesaikan masalah hukumnya. Kalau tidak cocok ya kita ke pengadilan untuk mencari keadilan. Kemudian masalahnya adalah ketika si anak kita itu pulang ke rumah, apakah kita akan mengatakan, enak lain kali setelah kamu melempar dengan tepat seperti yang Bapak ajarkan, cepat lari, jangan sampai ketangkep. Apa begitu? Tentunya ketika sampai di rumah, maka dia akan kita sidangkan. Kalau memang terbukti nakal, kita setrap, yaitu kamu uang jajan dikurangi, 2 hari kamu nggak boleh main keluar rumah. Ibaratnya adalah anak itu adalah seorang dokter, STR kami cabut 2 bulan, sehingga tetangga itu langsung aman, pasien-pasien masyarakat langsung aman. Itu adalah masalah-masalah disiplinnya. Sekali lagi, di MKDKI bukan tempat mencari keadilan. Mencari keadilan di pengadilan. Mari kita geser isunya. Sekarang, apabila seorang dokter akan dilakukan tindakan-tindakan hukum atau dilibatkan dalam litigasi, kalau dulu, apakah MKDKI sedang berjalan, belum berjalan, ataupun sudah selesai, tetap saja berjalan seolah-olah tidak bisa. Kalau sekarang, itu tidak demikian. Kalau MKDKI mengatakan, oh ini adalah masalah disiplin, tidak ada masalah hukumnya, dan terusnya, berhenti dia. Apabila yang bersangkutan tetap nekat, tentunya dokter bisa menggunakan lawyer kan. Dan di pengadilan itu dikatakan, oh Anda melanggar undang-undang. Dan apa yang akan dilakukannya itu tentunya akan menjadi batal demi hukum tadi. Bahkan bisa diperadilankan kalau sampai ada tindakan-tindakan lebih lanjut. Itu kalau pidana. Sedangkan kalau perdata dari awal juga bisa di countermeasure. Oke, kita akan negosiasi, tapi mana? Apakah ada rekomendasi dari MKDKI? Itu. Di sini yang dulu itu belum ada. Dulu bisa langsung saja, sekarang tidak. Dan
saya sendiri ikut membahas PP-nya, turunannya, aturan-aturan regulasinya. Kami juga bicara dengan Mahkamah Agung, bicara juga dengan Bareskrim Polri, dan dari Peradilan Tata Usaha Negara juga sebagai kelanjutan MKDKI, termasuk juga dengan MKDKI-nya sedang dibahas. Gitu Mas Yengki. Ya, wah ini ternyata undang-undang yang baru ini, mungkin kalau teman-teman membaca dengan teliti, wah apa yang disampaikan Prof ini justru akan membuat kepastian hukum yang lebih daripada undang-undang sebelumnya, Prof ya. Bagi Ya, ya, terutama bagi dokter ya. Jadi ya teman-teman tentunya yang sudah membaca dengan lengkap, kemudian mengamati, tentunya dengan undang-undang yang baru ya, yang disebut dengan OPL Omnibus Law Kesehatan nomor 17 2023 justru lebih bermanfaat ya. Itu yang boleh saya sampaikan, ya, yang bahwa harus menggunakan rekomendasi ya, pasal 308, silakan dilihat non OPL bahwa ya, pakai rekomendasi. Nah ini teman-teman ya, tolong sobat Pabi ya, terutama Pabi Jaya dan mungkin Pabi seluruh Indonesia, tentunya membaca undang-undang harus dengan teliti, pasal demi pasal ya. Kemudian tentunya negarawan kita membuat undang-undang sudah dengan pertimbangan yang matang, semua berdasarkan azas keadilan. Nah mungkin isu undang-undang ini panjang ya kalau dibicarakan, tapi sedikit sekelumit ini tentunya akan membantu teman-teman memahami. Nah sekarang kita sedikit beralih nih Prof, tentang hal-hal yang lagi menjadi topik pembicaraan juga ya. Tentunya ada pernyataan dari pejabat-pejabat bahwa kita ini kekurangan dokter ya. Kita ini kekurangan dokter, sehingga semua dibenahi dari undang-undang, peraturan pelaksana dan lain sebagainya sampai dengan pendidikan-pendidikan. Akan dibangun fakultas kedokteran ya, ini fenomenanya sudah ada nih ya. Jadi dari universitasnya sudah bangun. Nah sekarang dengan adanya banyak fakultas kedokteran, bagaimana kualitas pendidikannya sampai dengan kualitas menjadi seorang dokter yang beretika, bermoral dan disiplin. Nah itu yang penting. Bagaimana nih menurut pendapat Prof kedepannya ini ya? Baik. Jadi isu yang diangkat ini adalah seolah-olah ya, Indonesia itu kebanyakan dokter apa tidak? Perkenankan saya untuk menyampaikannya dari paradigma yang berbeda. Saya tidak melihat dari sisi dokternya saja, tapi dari bagaimana kepentingan masyarakat tadi. Begini, kita lihat yang namanya praktisi medis itu apa sih? Kita melihat di dunia ada 3 sistem pendidikan. Saya tidak sudah serinci lagi. Ada kelompok negara dengan sistem pendidikan yang pertama, kedua, dan ketiga. Semuanya dalam sistem pendidikan itu tadi, pendidikan praktisi medis, bukan hanya dokter ya, praktisi medis, sampai laik untuk praktik, itu berkisar antara 9 sampai 11 tahun, bukan 4 sampai 6 tahun. Jadi misalnya kita mengikuti yang model Belanda, 6 tahun menjadi dokter. Di Belanda sendiri sekarang tadi bukan langsung praktek. Dia tidak bisa dikatakan sebagai dokter umum atau arts, tapi adalah basis arts. Atau kalau di negara Commonwealth itu adalah MBBS. Jadi lulusan fakultas kedokteran itu setelah dari SMA fakultas kedokteran itu adalah mereka itu adalah siap didik, bukan siap praktek. Nanti ini ada kaitannya, cukup atau tidak sih? Nah, jadi sebenarnya di seluruh negara di dunia
Yang praktek itu adalah setelah melakukan pendidikan 9-11 tahun, yang kalau di Indonesia itu adalah pendidikan spesialis, apapun spesialisnya. Pertanyaannya, mengapa kok di Indonesia dokter umum itu boleh praktek? Ini ada sejarahnya. Jadi ketika sekitar tahun 50-an, dokter-dokter Belanda itu pulang semua ke negeri Belanda. Di Indonesia tinggal 475 orang dokter menangani 70 juta penduduk. Bisa dibayangkan. Dan saat itu keadaan darurat, maka Presiden Soekarno itu mengadakan suatu, katakan, kerjasama untuk mengatasi ini dengan University of San Francisco, California, yaitu guided study, pendidikan kedokteran yang lebih terarah. Sebelumnya untuk menjadi dokter pada zaman Belanda 15 tahun, 10-15 tahun. Jadi tergantung pada profesornya. Kemudian dia itu harus kemudian mengikuti pendidikan kedokteran. Kalau yang tahun 58 itu yang bagaimana Presiden Soekarno sudah melakukan suatu kerjasama dengan University of California, itu 6 tahun selesai. Caranya adalah mereka ujiannya itu pakai check system A, B, C, D, multiple choice. Kemudian mereka langsung praktek. Namanya keadaan darurat. Bahkan pada waktu itu ada yang belum jadi dokter, masih tingkat 5, diterjunkan ke Irian Barat pada waktu itu jadi dokter. Itu adalah keadaan darurat. Sekarang masalahnya adalah sudah tertanam suatu katakan kesalahkaprahan ini. Yang namanya dokter praktisi medis adalah pendidikan lulus fakultas kedokteran selesai. Sedangkan spesialisasi itu adalah suatu hal yang pendalaman tambahan yang mestinya tidak terlalu perlu. Padahal di banyak negara itu adalah dasarnya itu adalah sudah spesialis. Bahkan yang namanya GP pun seorang spesialis. Ada pendidikan sekitar 3 tahun. Jadi di Indonesia spesialisnya kurang, walaupun dokter umumnya banyak. Yang kita butuhkan apa sih? Mari kita jawab. Silakan. Iya, wah, ternyata menarik sekali ya. Kalau teman-teman semua tahu bahwa pendidikan dokter itu harus berliku-liku ya, dan tentunya kebutuhan negara kita bagaimana, ya tentunya pemimpin-pemimpin negara kita sudah punya kebijakan yang terbaik ya untuk masyarakat kita. Ya, saya kira apa yang disampaikan Prof ini sangat bermanfaat, sangat mencerahkan kita semua. Ya, mungkin karena waktu yang terbatas, jadi saya kira menarik sekali. Mungkin kapan-kapan kita undang lagi, Prof. Mohon untuk bisa bersedia. Ya, demikian sahabat Papi ya. Tentunya tidak terasa waktu juga yang membuat percakapan kita menarik, ternyata sudah cukup lama juga ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan dalam perbincangan kita bersama Prof. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan salam, sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam Papi. Terima kasih.